Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresna Widianti, peserta Latsar CPNS Kota Bandung. Berikut ini merupakan resume komitmen mutu. Apa itu komitmen? Komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain hal tertentu atau tindakan tertentu. Apa itu mutu? Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui batas harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang memiliki dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Dengan demikian, komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil yang dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Efektivitas menurut Richard L. Duff, sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Ini menurut Richard L. Duff adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi berapa. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada di pasar, teknologi, dan persaingan. Orientasi mutu adalah berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Menjaga komitmen mutu yang pertama yaitu goals atau tujuan, yang kedua roles atau peran, yang ketiga prosedur, yang keempat relationship atau hubungan, yang kelima leadership atau kepemimpinan. Nilai dasar orientasi mutu yang pertama komitmen pada kepuasan customers, yang kedua cepat, tepat, ramah, ketiga melayani dengan hati, keempat melindungi dan mengayomi, kelima perbaikan berkelanjutan. 5 pilar total quality management ini saling ketergantungan satu sama lain. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen yang tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan mencapai target tanpa adanya pemimpin yang kuat dan kredibel. Gambar fishbone dalam manajemen mutu menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, baik kinerja individual maupun kinerja organisasional. Merujuk konsep trilogi mutu dari Joseph Juran, pada garis atas merupakan tugas pimpinan untuk menyusun rencana mutu, mengawasi capaian mutu, dan menetapkan program perbaikan mutu secara berkelanjutan. Pada garis bawah gambar merupakan tanggung jawab aparatur untuk mengikuti sosialisasi terkait rencana mutu yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Rencana mutu yang dipaparkan ketika proses sosialisasi akan menjadi rujukan utama bagi aparatur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peranannya masing-masing. Selama proses implementasi akan dikawal oleh pimpinan. Capaian mutu pada output dan outcome kemudian dilakukan tindak lanjut secara tepat sesuai dengan hasil capaian tersebut. Berikut ini pendekatan PDCA. Metode ini diperkenalkan Edward Deming tahun 1950. Plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi penyebabnya dan solusinya. Do atau melaksanakan. Pada tahap ini rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Cek atau pemeriksaan.
Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya atau belum. X, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.